Oke, teman-teman, selamat datang di tutorial unit operasi. Kali ini, sesuai dengan, permintaan ya, untuk besok ya, ada kuis yang ketiga. Dari kemarin aku juga nanya kabar untuk materinya apa, gitu ya. Aku tahuin materinya dari Dava ya, itu, cuma tentang, gas absorption sama, eee, properties handling particulate solid. Jadi kita akan bahas masing-masing 5 soal gitu ya dari, chapter itu dan kuambil dari buku, kayak gitu ya. Dan sekali lagi aku tidak akan sebagaimana biasanya dalam memberikan tutorial pengerjaan soal, aku tidak akan mengajarkan sampai menghitung angka ya. Jadi cuma ke langkah-langkahnya bagaimana, kemudian silakan kalian latihan menghitung sendiri ya, untuk mengecek perhitungan masing-masing. Jadi cara-caranya ya itu disampaikan di sini gitu ya. Tapi kalau menghitung silakan masing-masing. Kita lihat contoh soal yang pertama dari soal absorpsi ya. Ini kita masuk ke gas ya. Oke. Ceritanya kita baca dulu, sebuah absorber ingin mengambil recover ya 99% amonia yang ada di dalam campuran stream udara amonia. Pakai air sebagai absorbing liquidnya. Amonia content ya kadar amonia di udaranya tuh ada 20 mol%. Sementara suhu absorber yaitu air akan dijaga di 30 derajat Celcius. The pressure is 1 atm. Tekanan 1 atm. Tentukan minimum water rate. Nah, di dalam proses absorpsi ya, kita kenal unit utamanya itu yang dibahas di buku ini sebenarnya. Unit utamanya namanya packing tower ya. Packing tower. Packing tower itu sering digambarkan kalau di PFD ya, Process Flow Diagram, dia kayak gini. Nah, ini namanya packing ya. Jadi bukan packing tower tuh ada kolomnya, ya ada kolomnya. Biasanya kita ambil ini namanya bagian atas, bagian A, notasinya ini bagian B. Kayak gitu. Ya. Kemudian biasanya juga kita sebut atau kita notasikan Y untuk produk ya. Bukan produk ya, atau apa ya? Apa sebutannya? Target. Nah, target. Kalau X itu untuk ya, biasanya pelarut atau kalau di sini berarti absorber ya. Absorber. Oke. Nah, prinsip dalam absorpsi itu erat banget ya. Erat tentang kesetimbangan. Ya. Kesetimbangan. Equilibrium. Karena bagaimana kemudian perpindahan massa ini bisa terjadi kalau kemudian tidak atau belum mencapai kesetimbangannya. Kalau belum mencapai kesetimbangan, maka transfer massa akan baik. Tapi kalau sudah sampai titik kesetimbangan, maka konsentrasi sudah jenuh, tidak bisa terjadi transfer massa lagi. Gitu. Maka erat kaitan dengan kesetimbangan. Oke. Dari sini kita lihat ada packing tower, ada bagian A, ada bagian B, bagian atas ya, dan bagian bawah. Biasanya setupnya adalah apa yang masuk dari bagian atas dan apa yang masuk dari bagian bawah. Biasanya yang masuk dari bagian bawah itu gas. Dan yang masuk dari bagian atas itu adalah liquidnya. Itu biasanya, secara umum seperti itu. Jadi gas dialirin dari bawah ke atas, ya. Ini gas juga. Nanti ada liquid ke sini. Liquid. Tujuannya kita pengen mengabsorb NH3 yang ada pada gas ini ke dalam liquid. Sehingga kalau kita bikin profilnya adalah kita punya XA gitu kan. Kita punya YA, kita juga punya XB dan YB. Gitu. XA berarti
ada XA berarti konsentrasi target di, ini kebalik ya, ini bukan untuk ini. Salah. Ini kadang bisa dipakai untuk absorpsi atau pakai ekstraksi juga bisa, nanti belajar di prinsip permisahan ya. Yaitu kita pakai untuk di dalam gas. Kalau di sini ya, itu untuk di fase gas. Kalau ini di fase liquid. Jadi XA berarti adalah berapa banyak NH3 di sini ya, amonia ya. Berapa banyak NH3 yang ada di dalam aliran atas liquid. Nah, liquid di bagian A itu kan liquid masuk. Berarti dia belum ada amonianya, kita tulis 0. Gitu. Kemudian apalagi yang diketahui di soal? Nah ini, 20 mol persen. Ya, 20 mol persen atau 0,2 ya, 20%. Adalah masuknya. Berarti gas itu Y, di bawah berarti YB. Maka YB ini kita punya nilainya 0,2. Gitu kan? Kalau YB-nya 0,2, gitu kan? Kemudian berarti berapa YA-nya? Ya, berapa bisa tahu dong kita, ya. Jadi pengen mengambil 99% amonia, ya kan? Berarti yang ada di akhir YA ini tinggal 0,01 dari YB, kan begitu? Atau 0,01 1% dari 0,2 atau nilainya 0,002. Itu adalah banyaknya NH3 di gas yang keluar. Jadi tinggal 1%, karena kita pengen ngambil 99%. Berarti di luar konsentrasinya tinggal 1% dari yang masuk dong. Ya, yang masuk kan awalnya, inisialnya segitu. Kayak gitu. Ini dulu dipegang. Nah, berarti kita nanti juga perlu tahu dong, berapa XB-nya. Nah, ini belum diketahui juga. Berarti berapa banyak amonia yang ada di cairan keluaran. Nah, sampai sini dulu. Berikut yang perlu kita bahas adalah tentang kesetimbangan. Ada namanya dalam termodinamika, vapor liquid equilibrium. Jadi nanti isinya ada apa aja? Ada tekanan, ada suhu, ya, ada M-nya, ada slope-nya, ya, kayak gitu. Kayak gitu. Nah, sekarang yang perlu dicari, nanti teman-teman cari ya. Cari, ini VLE namanya. Vapor liquid equilibrium, VLE dari fase NH3 di dalam air. Ya. Jadi cari data kesetimbangannya, VLE, NH3, dan air. Gitu. Nah, biasanya kesetimbangan di dalam absorpsi, itu biasanya, ini biasanya aja. Itu biasanya linear. Jadi mengikuti Y sama dengan MX. Biasanya. Jadi konsentrasi di fase gas adalah ada slope-nya dikalikan konsentrasi di fase liquid. Gitu. Berarti, nah ini perlu dicari nanti slope-nya berapa. Ya, jadi ini harus dicari, ya. M-nya itu sekitar 0,6. Ya, ini silakan dicari ya. Cari 0,6. Misalnya. Berarti dari sini XB-nya bisa dicari. Ya. Kenapa? Karena kalau kita tuliskan, ya, Y sama dengan MX, which is YB, berarti kan sama dengan MXB. Berarti XB itu bisa dicari dengan YB per M. YB kita adalah 0,2, M kita 0,6, kita punya 0,333. Jadi 33% itu ada, jadi kadarnya 33% mol, ya, 33 mol persen di liquid keluaran. Nah, soal bagian A, what is the minimum water rate? Nah, ada dalam
packing tower atau penulisan begini, biasanya kita ada dua penulisan, ada L dan ada V. L for liquid flow rate, ya. Kalau V untuk gas flow rate, gitu. Nah, ini silakan teman-teman cek di buku ya. Ini udah ada formulasinya ya. Cara mencari minimum water rate. Kalau minimum kan kita selalu ya, slope-nya ini, gradien ini, itu kan dapat dari L per V ya. Jadi ini bisa dicari, kan dicari adalah minimum water rate. Berarti nyari L, gitu ya. Berarti kita taruh atas L-nya. L per V yang minimum. Cari-carinya gampang, tinggal berarti kita mau yang berarti YB min YA per XB min XA. Slope aja, dia bentuknya gradien. Ya, kayak gitu. Angka-angka kita udah punya, ya. YB-nya berapa? YB-nya 0,2, YA-nya 0,002, XB-nya 0,333, 3 dikurang 0, kita punya 0,595. L per V berarti mol air per mol gas atau udara ya. Jadi berapa watt laju airnya? Ya paling minimum adalah kita punya 0,595 mol air kalau ada 1 mol gas yang dialirkan. Kayak gitu. Berikutnya kita lihat bagian B. Ya. For a water rate 40% greater than the minimum, how many overall gas phase transfer unit are needed? Nah, di dalam packing tower tadi juga, ya kita punya packing tower kayak tadi. Ini tadi ada gas masuk, juga ada gas keluar, ya. Sini ada masuk liquid, ada keluar liquid. Ada dua parameter penting namanya, ada HTU, High of Transfer Unit, ya, dan NTU, Number of Transfer Unit. Kan packing tower itu, ini kolomnya atau packingnya. Artinya apa? High of, ini bukan high-nya ini, height, ini salah tulisannya nih. Ya, ketinggian. Height of transfer unit. Berarti adalah tinggi dari satu kolom saja. Ya, ini punya tinggi kan? Nah, tingginya ini HTU. Nah, satu kolom ini berarti NTU-nya 1, number of transfer unit-nya. Gitu. Nah, di dalam satu packing tower itu NTU-nya biasa lebih dari 1. Ya, nanti HTU-nya masing-masing berapa jadinya? High of transfer unit. Jadi setiap kolom, setiap packing itu punya ininya sendiri. Besar HTU, NTU, kemudian berarti tinggi kolom nanti totalnya adalah HTU kali NTU. Di Z itu adalah HTU dikali NTU. Oke, kita lihat dulu. Water rate-nya 40% lebih besar daripada minimum. Jadi kita udah punya nilai minimumnya tadi, ya, adalah 0,595. Gitu. Berarti sekarang kita mau naikin 40%. Berarti kan dikali 1,4. Berarti L-nya kan berarti pengennya 1,4 dikali L minimum. Tadi kita udah punya L per V berarti adalah 1,4 dikali L per V yang minimum. Gitu kan? Atau 1,4 dikali 0,595 itu sekitar 0,83. Nah, kalau kita mau hitung NTU, nanti cek di buku ya, ini udah ada rumusnya. NTU itu rumusnya
Ada beberapa sebenarnya. Nah, kalau kita mau pakai yang paling ini berlaku kalau kita punya XA-nya sama dengan 0. Kalau kita pakai XA sama dengan 0, XA itu tadi apa yang sama dengan 0? Ya, kita lihat di sini. Berarti adalah konsentrasi NH3 di aliran masuk, air masuk ya, atau liquid masuk. Itu kan belum ada NH3 sama sekali. Lalu kita bisa pakai formula yang ini. A per A-1 ln YB per YA kali A-1 dibagi A plus 1 per A. Ini rumus NTU. Silakan nanti dihitung berapa NTU-nya. Cuman, jadi apa itu A? Ya, A ini bukan luas ya. A itu namanya faktor absorpsi. Absorption factor. Ya, absorption factor. Jadi, formulanya udah umum ya. Absorption factor A adalah L per V dibagi slope tadi. Yaitu 0,833 dibagi 0,6. Itu berarti 1,388. Jadi kalian bisa hitung NTU-nya berapa. Dan berapa banyak transfer unit? Berarti yang ditanya number of transfer unit atau NTU. Gitu. Oke, itu soal yang pertama ya. Ini cukup mendasar ya tentang mengenal karakteristik dari packing tower dan absorpsi itu sendiri. Kita lihat soal yang berikutnya. Nah, ini. A soluble gas is absorbed in water using a packed tower. Lagi-lagi ya, ada gas yang bisa terlarut, kemudian pengen diabsorb dengan air pakai packing tower. Hubungan kesetimbangannya, ini dia ada diberikan ya. Y sama dengan 0,06 X. Terminal conditions, nah ini kondisi terminalnya, jadi kondisi di ya ujung-ujung packingnya. Kita udah punya ya, kayak gini. Ini bagian A, ini bagian B. XA udah ada, XB udah, YA, YB udah ada semua. Nah, HX sudah ada. Nah, HX ini ya. HX ini nanti dipakai ya untuk menghitung high of transfer unit. Nah, ini yang ditanyakan, what is the height of the pack section? Jadi ini pack section nih. Ini packingnya yang tadi kita sebut ya, kolom. Dia punya ketinggian. Jadi ketinggian satu kolom itu namanya HTU. Jadi ini yang ditanya sebenarnya adalah height of transfer unit. Height of transfer unit. Kayak gitu. Ya. Maka langkah yang pertama kita lakukan sama kayak tadi. Kita harus menghitung yang pertama selalu L per V. Ya. Operating line namanya. L per V ini namanya operating line. Gitu. Cek selalu operating line-nya dulu. Ya. Kita hitung berarti kan ini tadi apa? YB min YA per XB min XA. Ya, ini berarti 0,009 kurang 0,001 dibagi 0,08 ya dikurang 0. Ya, ini hasilnya adalah 0,1. Kemudian hitung A. Tadi A-nya udah kita tahu. L per V dibagi M. L per V-nya itu punya 0,1. M-nya udah ada di sini ya. Nih. Y sama dengan MX sama dengan 0,06X. Berarti ini 0,06. Sama dengan berapa nih? 1,667. Itu A-nya. Nah, kemudian kita menghitung NTU dulu. Ya.
Sini kita akan menghitung NTU-nya ya. Kali ini dengan cara yang lain. Ya. Cara lain NTU. Tadi kita udah lihat ya cara menghitung NTU pakai formula ketika kita punya XA-nya sama dengan 0 dengan absorption factor-nya seperti itu. Tentu bisa dipakai lagi ya. Silahkan nanti dicek apakah hasilnya sama atau enggak antara NTU yang ini dengan yang berikutnya. NTU yang cara lainnya adalah kita punya rumus NTU ya, itu YB min YA dibagi nah ini. Di mana delta YL ini itu sebenarnya logaritmik LMD, logaritmik mean difference, log mean. Jadi dia rumusnya ya pasti delta YB min delta YA dibagi ln delta YB per delta YA. Kayak gitu. Jadi nanti silakan dihitung NTU-nya berapa. Atau juga bisa pakai yang tadi ya. Kita pakai formula yang ini. A per A1, A-1 ln sama ya. Pasti sama. Kayak bisa juga pakai persamaan ini. Itu boleh juga. Nah, berikutnya kalian juga bisa menghitung HTU yang ditanya ini. Yang ditanya apa sih ini? Tentukan tinggi pack section. Oh, kita bukan pack nih. Kita suruh nih tentukan tingginya berapa ya, Z-nya. Tentukan tinggi dari section. Ya, tingginya berapa? Oke, jadi cari dulu NTU-nya berapa. Yang keempat, hitung HTU-nya. HTU itu rumusnya adalah HY tambah slope dikali apa namanya, laju alir gas ya, dibagi laju alir liquid dikali HX. Atau bisa juga dihitung dari HY plus M. Nah, ini GM per LM-nya bisa kita ganti ya. Menjadi, ini M-nya, oh boleh. Ini M, berarti kan gas itu V ya. Ini L. V per L dikali HX. Gitu. Kita udah punya L per V-nya 0,1 ya. HY-nya ada dan HX-nya ada. Nanti dapat HTU-nya sekian meter. Yang kelima, hitung tingginya, ini ya. Tinggi dari pack towernya. Berarti Z adalah banyaknya transfer unit dikali tinggi satu transfer unit. Kayak gitu. Ini kalian hitung. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Nah, ini an aqueous waste stream containing 1 weight percent NH3 is to be stripped with air in a column to remove 99% of the ammonia. Nah, jadi sekarang kita pengen kebalikannya. Kita punya aliran, namanya stripping ya, namanya strip. Stripping itu artinya kebalikan dari absorpsi ya. Jadi kasusnya sekarang liquid kita udah punya NH3 1%. Kita pengen ambil 99%-nya sehingga nanti di air yang keluaran dari waste-nya itu limbahnya tidak punya NH3 lagi.
Gitu. Sama soalnya, tentukan minimum air rate if the column operate at 20 derajat. Jadi ini silakan cari. Tadi sama ya, ini mau disampaikan juga. Vapor liquid equilibrium, cari di suhu, berarti kalau ini 30 derajat Celcius, P1 atm. Nah, kalau sekarang, ya silahkan nanti cari di suhunya 20 derajat Celcius. Berapa banyak transfer unit at twice the minimum air rate? Soal pertama kita adalah tentukan minimumnya dulu, kemudian berapa banyak transfer unit yang dibutuhkan kalau minimum air rate-nya kita kali 2. Ini suruh nyari yang pertama, yang ditanya ya. Itu L per V yang minimum. Dan yang kedua ditanya adalah NTU. Ya. Number of transfer unit. Lagi-lagi kita data dulu. XA, XB, YA, YB. Apa yang udah kita tahu? Konsentrasi 1% di air. Berarti dia masuk udah ada 0,01. XA-nya udah ada 0,01. Gitu. Kemudian berarti XB-nya adalah 1% dari 0,01. Kalau YA-nya berarti kita anggap, YB-nya kita anggap 0. Ya. Nah, ini nggak kita tahu berapa. Ya. Tapi ini kan masih 1% berat ya, 1% berat. Jadi biasakan konversi berat ke mol. Ya. Artinya XA kita yang tadinya 0,01 atau 1%, berarti kan 1% dari 17 gram per mol. Ya. A3 itu MR-nya ya 17 gram per mol. Kemudian MR H2O ya, atau air yang dipakai itu kan 18 gram per mol. Jadi XA itu ya, berapa banyak konsentrasinya adalah 1% 1/17 ya. 1/17 mol. Kemudian dari totalnya berarti 1/17 tambah 99/18. Gitu. Konsentrasi itu kan mol per total ya. Ini fraksi ya. Berarti ini kalau dihitung ya 0,01058. Berarti XB-nya bisa dihitung. XB-nya berarti tinggal 1%. Ya, 0,01 dikali XA. XA-nya kan berarti 0,01058. Berarti ini XB-nya bisa kita hitung 1,058 10 pangkat min 4. Gitu. Nah, kemudian untuk cari YA, cari vacuum liquid equilibrium, VLE-nya, ya, pada suhu ya 20 derajat Celcius, tekanan asumsikan aja 1 atm. Kayak gitu. Nanti kalau dicari M-nya itu sekitar 0,57 slope-nya. Maka kalau udah tahu bisa dihitung berapa YA-nya. Kita ambil Y sama dengan M kali X. Berarti YA adalah 0,57 dikali XA. Ya. 0,57 dikali 0,01058 atau sekitar 0,00603. Nah, baru kemudian bisa kita cari nilai L per V minimum. Ya. Dengan cara yang sama ya. Nah, tapi yang dicarikan di sini adalah, ini kan stripping ya.
bukan absorpsi. Untuk stripping, ini dibalik. Bukan L per V, tapi V per L. Tapi sama aja intinya. V per L minimum, ini bukan L per V yang dicari, tapi V per L. V per L minimum, tinggal kita balik aja, berarti kan XA min XB dibagi YA min YB, gitu. XA kita adalah 0,01058 dikurang XB-nya, berapa tadi XB-nya? 1,058 10 pangkat min 4 dibagi YA-nya udah di 0,00603 dikurang YB-nya 0. Jadi kita akan dapat dalam 1,737 mol air per mol. Mol udara per mol air. Mol udara per mol air. Tapi kan yang diminta adalah dalam satuan kilogram, dalam satuan berat. Jadi harus kita konversi lagi, ya. Jadi laju alir udara per laju alir air. Ya. Laju alirnya berarti kan 1, ini minimum juga ya. 737 dikali, berarti kan udara itu massa molarnya sekitar 29 per 18 ya. MR udara silahkan dicek itu sekitar 29 gram per mol. Ini kita akan dapat nanti sekitar 2,8 kilogram udara per kilogram air. Gitu. Nah, kalau kita menghitung NTU-nya sama juga. Bagian B, minimum air rate-nya atau laju alir udaranya dinaikkan, berarti V per L-nya 2 kali V per L minimum. Atau 2 kali, tadi 2, berapa? 2,8. Jangan pakai yang yang ini ya. Kita pakai yang mol aja. Jadi 1,737. Ya, ini berarti 3, ini 3,474 mol per mol. Nah, karena ini stripping, kita ada stripping factor. Bukan absorption factor, tapi stripping factor. S ya, itu adalah kebalikan aja, berarti M V per L. Ini sekitar, kalau dihitung nanti sekitar 1,98. Jadi NTU diberikan oleh S per S min 1 ln XA per XB kali S min 1 dibagi S tambah 1 per S. Di sini silakan dihitung sendiri. Oke, berikutnya soal berikutnya ya. An absorber ingin meremove 99% suatu solut A dari suatu aliran gas yang mengandung 4 mol %. Larutan A, solutions of A in the solvent, di dalam pelarutnya ya, dalam cairannya mengikuti hukum Henry. And the temperature rise of the liquid can be neglected. Ya, jadi kenaikan suhunya bisa diabaikan. Hitung ini ya, ini NTU.
NOY ini sebenarnya NTU. For operation pada satu ATM menggunakan solute free liquid at the rate of 1,5 kali minimum value-nya. For the same liquid rate, hitung NTU untuk operasi di 2 dan 4 ATM. Apakah efek tekanan pada NTU akan menyebabkan offset atau perubahannya terhadap HTU. Ya. Ini HTU-nya. Gitu. Oke, kita lihat. Ini sebenarnya membahas tentang efek tekanan ya. Kita akan melihat variasi tekanan terhadap nilai NTU ini. Gitu kan? Oke, kita lihat. Kita ingin membuang 99%. Karena ini berlaku hukum Henry, berarti ini memenuhi Y sama dengan MX. Lagi-lagi kita tulis dulu XA, XB, YA, dan YB. Gitu ya. Dimana di gas stream mengandung, berarti di bagian bawah yang YB ya. YB-nya 0,04. YA-nya tinggal 1%-nya berarti 0,0004. Gitu. XA-nya kita anggap dulu 0, gitu kan? Kayak gitu. Nah, oke. Sekarang kita di soal ini tidak bisa cari VLA untuk M. Karena ini senyawa A. Kita nggak tahu senyawa A itu apa. Gitu ya. Oke, kalau gitu kita lanjutkan aja. Ya. Menghitung L per V yang minimum. Cek dulu operating line-nya. Selalu L per V yang minimumnya berapa. Berarti kan YB min YA dibagi. Nah, harusnya kan XB min XA. Harusnya tuh XB. Nih. Harusnya kan nih XB min XA. Gitu ya. Kalau nggak salah gitu tadi benar ya. L per V yang minimum itu. Ya, XB min XA. Sip. Tapi kita nggak punya. Sehingga kita pakai hubungan ini. Ya. Di mana XB berarti adalah, berarti kan YB min YA. XB itu berarti YB per M dikurang XA. XA-nya 0. Sehingga persamaan kita tinggal YB min YA dibagi YB per M. Nah, kita punya semua angkanya. YB-nya masukin, YA-nya masukin, YB-nya masukin. Kita akan dapat nanti hasilnya 0,99 M. Sementara kita pengen lajunya itu nanti bukan 0,99 M, tapi 1,5 kali dari minimum value-nya. Jadi L per V kita adalah 1,5 dikali 0,99 M atau 1,485 M. Kemudian kita hitung juga absorption factor-nya, itu adalah L per V per M. Ya, absorption factor ya, benar kan ya? Ini L per V-nya per M. L per V-nya adalah 1,485 M dibagi M, jadi tinggal 1,485. Jadi absorption factor-nya ini tidak bergantung tekanan. Kayak gitu.
Jadi L per V kita konstan. L per V-nya selalu 1,485 M. L per V-nya konstan, tapi M-nya juga bisa berubah. Ya, kayak gitu. Tapi karena dia akan selalu dibagi dengan M, maka A ini akan selalu konstan, tidak akan berubah 1,485 nilainya, absorption factor-nya. Nah, maka kita bisa hitung ya A. Ya. Pertama adalah tentukan NTU untuk operasi 1 ATM. Jadi untuk semua tekanan A-nya itu dipakai 1,485. Maka menghitung NTU seperti kita tahu formulanya ya, A per A min 1 ln YB per YA ya. YB per YA A min 1 dibagi A tambah atau dikurang nih? Tambah 1 per A. Ini bisa dihitung ya jadinya. NTU-nya berapa? Ini untuk bagian A. Di mana P-nya 1 ATM. Tapi kita punya masalah. Coba lihat bagian B. For the same liquid rate. Kita pengen punya same liquid rate. Same liquid rate. Artinya apa? Same liquid rate. Kita pengen punya laju yang sama. Berarti L per V kita harus konstan. Padahal M kita berubah. Ya, kita tahu tadi L per V itu fungsi dari M. Nah ini 1,485 M. Kalau L per V-nya konstan, M-nya berubah, berarti A-nya pasti berubah. Gitu. Jadi yang kita hubungkan dengan hukum Henry sebenarnya di sini, ya. Ketika tekanan naik, ya, ini hukum Henry sebenarnya. Tekanan maka M-nya turun. Kenapa begitu? Karena hukum Henry ada konstanta Henry, yaitu mengatakan seberapa mudah gas larut dalam pelarutnya, dalam cairan. Gitu. Artinya kalau tekanan makin naik, ya, gas akan lebih mudah larut. M-nya turun. M itu slope kelarutan, gitu dalam hukum Henry. Jadi kalau kita plot, ya, untuk P dalam ATM, nih miring lagi. Kita plot, ini 1 ATM, 2 ATM, dan 4 ATM. Ya. Ini adalah M-nya, kita tulis ini ada M1. Ini pasti adalah M1 per 2-nya, ini M1 per 4-nya. Jadi makin turun. Terus kita punya nih L per V-nya. L per V-nya tadi ini 0,99 M1. Ini juga konstan ya. Ini konstan. Jadi ini 0,99 M1 juga. Ini juga 0,99 M1. Ini per 2, ini per 4. Kemudian kita punya ini minimum ya. Ini minimum. Tapi L per V
aktualnya itu dia konstan. Jadi selalu 1,485 M1, 1,485 M1, ya 1,485 M1. Maka kita hitung A-nya. Ini beda-beda nanti. Ini 1,485, ini 1. Nah, ini berarti nanti nilainya 2,97, yang ini nilainya 5,94. A-nya berubah. Berarti nanti NTU-nya juga berubah. Berarti nanti untuk P124 ya dalam satuan ATM, ini nanti nilai NTU-nya juga berubah. Gitu ya. Ini kalau dihitung nanti 10,7, kalau dihitung nanti ini 6,3, dan ini kalau dihitung nanti 5,3. Kita masuk ke pertanyaan ketiga, apakah efek tekanan pada NTU akan menyebabkan perubahan pada HTU-nya? Ya, akan diikuti dengan perubahan pada HTU. Kalau kita lihat rumus HTU ya, itu kan tadi ya, HY tambah M G per L dikali HX. Gitu ya. Kalau kita lihat ya, HY itu sebenarnya apa sih? Dia sebenarnya koefisien transfer massa di apa kalau Y itu berarti? Di fase gas ya. Koefisien transfer massanya itu berarti kan laju alirnya G dibagi KY kali A. Gitu. Nah, saat tekanan naik ya. Kalau P-nya naik, sementara kita tahu bahwa KYA itu koefisien transfer massa itu berbanding lurus dengan tekanan. Jadi semakin tinggi tekanan berarti semakin mudah larut gas itu berpindah massa gitu. Sementara laju alirnya konstan. Berarti nanti ini konstan. Kenapa? Karena G-nya ini konstan. Ya, laju alirnya konstan, tidak berubah. Kalau tekanannya naik, maka dia juga ikut naik, maka ini konstan. Gitu. Berikutnya juga, ini kan suku gas ya. Kemudian kita ke suku liquid, yaitu M, G per L, HX. Ya. Ini sama ya, ketika P-nya naik, maka M turun. Ya. Ini tadi ya, M-nya turun, makin kecil. Pada liquidnya, ini enggak konstan. Kemudian juga G-nya kan konstan ya. Ini G konstan. Berarti karena di sini ada faktor M yang turun, maka suku ini akan P-nya naik, suku ini turun. Ini turun. Artinya HTU-nya akan menurun. Jadi HTU akan sedikit turun saat P-nya naik, tapi tidak sedahsyat NTU ini. Kita lihat 10, 6, 5. Bahkan di 4 kali penaikan tekanan, 4 kali lipat, dia sampai hampir 50% memotong NTU-nya. Kalau di sini harusnya enggak ya, kalau dihitung ya secara HTU-nya. Begitu. Kemudian kita lihat lagi soal berikutnya. Ini masih sama ya. Jadi tipikal soal absorber itu harusnya cuma muter-muter di sini ya. Kita mengenal kesetimbangan uap cair sebenarnya. Ini apa? Opaque column digunakan untuk merecover acrylic acid dan acetic acid
Ya, ada dua campuran ya. Dia pengen mengambil acrylic acid dan acetic acid from a dilute gas stream by absorption in water. Jadi lagi-lagi pengen disedot oleh air gitu ya. For low concentrations, acrylic acid is about 2 times as soluble in water as acetic acid. Jadi konsentrasi acrylic acid ya di sini itu 2 kali lebih mudah larut ya. 2 times as soluble in water as acetic acid sebagaimana daripada asam asetat gitu. Kemudian kalau kolomnya didesain untuk 99,9% recovery acrylic acid dengan absorption factor udah dikasih 1,5. Berapa banyak transfer unitnya? Atau NTU-nya berapa? Dan berapa persen recovery dari acetic acid-nya? Kita hitung lagi ya, kayak biasa ya, kita tulis dulu XA, XB, YA, dan YB ya. XA kita pasti 0 ya. Jadi kalau kita misalkan dulu nih, misal M untuk acrylic acid adalah M, maka M untuk acetic acid itu 2 kali M. Ya. Karena M itu menggambarkan kesulitan larut. Sementara kita tahu bahwa acrylic acid lebih mudah larut. Berarti acetic acid kan 2 kali lipat lebih susah ya. Kayak gitu. Konsentrasi awalnya nggak diketahui masing-masingnya. Oke. Kita lanjutkan dulu. Kemudian A. Di soal A ini kita tahu recovery of acrylic acid A-nya sini. Berarti A untuk acrylic acid adalah 1,5. Kalau A untuk acetic acid berarti kan dia kan asalnya L per V per M. Berarti kan dia M-nya 2 kali M ya. Jadi sama dengan 1,5 tadi dibagi 2 atau 0,75. Kita nggak tahu berapa YB-nya dan YA-nya. Ini nggak tahu, ini juga nggak tahu. Tapi yang pasti YB per YA di B ini rasionya ya. Di bottom itu pasti nilainya 1, masih banyak ya 100%. Sementara di bawah tinggal kan diambil 99,9%. Nah, kayak gini. Ini nilainya adalah 1000. Rasionya 1000 ya, YB per YA. Jadi kita bisa hitung NTU-nya ya untuk bagian A. NTU sama dengan A per A-1 ln YB per YA A-1 dibagi A plus 1 per A. Jadi cari NTU-nya untuk recovery acrylic acid. Gitu. NTU-nya udah dapat. Kalau nggak salah nanti dihitung ini 17,4. Gitu. Kemudian yang B ini kan untuk acrylic ya. Ini acrylic acid. Nah, yang B kita mau untuk acetic acid. Yang pasti NTU-nya pasti sama. Karena ini satu kolom yang sama. Ya, satu kolom pack kolom yang sama. Gitu. Ya, nggak mungkin kemudian dibedakan. Maka NTU-nya sama, ya. Maka kita tinggal mainkan aja. Yang ditanyakan berapa persen recovery-nya. Berapa persen recovery-nya. Berarti yang dicari adalah ya kita balik ya pengerjaannya. NTU-nya kita punya berarti sekarang 17,4 sama dengan A per A-1. A-nya diketahui ini ya, A-nya 0,75. Ini YB per YA
A-1 A plus 1/A. Yang dicari ini dicari. Berapa recovery-nya? Kayak gitu. Kan kita tahu YB per YA itu 1 ya, 1 per 1 min recovery X. Kayak gitu. Cari X-nya, inilah recovery. Silakan dicari. Gitu ya. Oke, ini latihan untuk gas absorption. Oke, berikutnya kita coba lihat untuk yang soal-soal partikel ya, tentang partikel. Untuk soal partikel ini, ya, yang pertama kita lihat, ya, ini banyak tentang ini sebenarnya, tentang apa? Ukuran geometri ya, geometri partikel. Tapi harusnya lebih mudah. Hitung arithmetic mean diameter DN ya untuk min 4 sampai plus 200 mesh fraction of the material analyzed in table 282. Nah, ini masalahnya kalian nanti mungkin cek tabel 282 ya. Bagaimana DN berbeda secara kualitatif ya, secara kualitatif dari volume main diameter. Jadi kan mengukur diameter partikel itu ada 2 pendekatan ya, bukan 2, nggak salah ada 3 atau 4 pendekatan. Bisa dengan aritmetiknya, bisa dengan volumenya. Kita tahu bahwa DN itu mengukur rata-rata jumlah partikel. Jadi dia menghitung diameter itu berdasarkan dari rata-rata dari jumlah partikel. Kalau partikel 100 di rata-ratakan dari 100 partikel itu. Itu arithmetic mean diameter. Kemudian kalau oke, bentar. Sehingga nanti kalau DN itu ketika kita menjumlahkan banyaknya partikel N-nya dikali sama diameter mesh yang dipakai ya rata-ratanya dibagi jumlah total. Jadi kalau kita punya mesh ya, jadi kan mesh itu dibikin bertumpuk ya. Ini contoh screen aja, screen atau mesh. Jadi ini mesh yang paling ini min 4, kemudian ini plus 200 mesh. Jadi mesh itu ya, berapa banyak N itu, berapa banyak partikel yang tertahan di mesh ini, kemudian atau ditahan di sini, dikalikan dengan diameter meshnya rata-rata ya. Jadi mesh atas sama bawahnya itu di rata-rata berapa diameternya, itu dijumlahkan semua kemudian dibagi jumlah partikel total. Nah, ini kalau kita breakdown, maka ini bisa kita sigmakan jadi sigma XI per diameter meshnya dikuadratkan dibagi total fraksi per diameter mesh di kubik atau di pangkat 3. Kayak gitu. Dengan X ini adalah berapa fraksi massa di mesh itu yang tertahan. Jadi kalau di antara mesh itu tertahan fraksinya sekian gram, ya berarti itu adalah fraksi di titik itu, di lingkup mesh yang itu. Yang dipakai min 4 sampai 200, silakan nanti min 4 sampai 200 mesh ya. Itu punya ukuran mm-nya masing-masing sampai plus 200 mesh. Jadi ada mm, sekian mm sampai sekian mm. Itu dibuat tabel aja dulu ya. Nanti silakan dicari DN-nya dari menghitung ini. Ya. Ini DN-nya.
Ini aku udah coba hitung DN-nya itu nanti. Ini saranku ya, ini sarannya adalah buat tabel. Ini saran. DN-nya itu nanti silakan di jumlah masing-masingnya ini XI per DPI kuadrat bagi XI per DPI pangkat 3. Nanti hasilnya 0,183 mm. Kayak gitu. Nah, kalau dihitung dV-nya sekarang, dia pakai volume. Ya. Volume min diameter. Jadi diameter ya diukur dengan normalisasi jumlah atau volume. Kalau volume itu kan dipangkatkan 3 diameternya. Jadi dia total dari XI dibagi apa namanya? Dibagi XI per DPI pangkat 3. Ini dipangkatkan sepertiga. Jadi akan didapat sekitar hasilnya, ini DV ya, ini DV. Ini sekitar 0,484 mm. Nah, kalau kita lihat DN sama DV ini, DN itu kan akan jauh lebih kecil daripada DV. Simpulannya ya, kesimpulannya begini. DN jauh lebih kecil daripada DV. Karena partikel kecil itu jumlahnya sangat banyak. Jadi dia mendominasi DN, tapi sayangnya volumenya kecil. Ya, kalau kita punya partikel sangat halus, fine, banyak betul, DN-nya gede. Tapi volume mereka kan kecil. Jadi DV-nya nggak begitu terdominasi. Kayak gitu ya. Jadi perbandingan kualitatifnya kayak gitu. Oke. Plot the cumulative distribusi given in table 282. Nanti silakan buka di buku tabel 282. Silakan lakukan plot namanya kumulatif distribusi. Kumulatif distribusi itu dia bentuknya ini sumbunya ukuran gitu ya. Jadi diakumulasi. Jadi ukuran berapa berapa milimeter? 2, 4, 8, 10 misal. Yang 2 itu fraksinya berapa? Ini jumlah partikel. Bisa jumlah partikel atau bisa massa juga. Jadi yang di 2 berapa, di 4 berapa, 8 berapa, 10 berapa. Jadi bikin plot. Gitu. On logarithmic probability paper, is the plot linear over any range of particle size? Jadi nanti silakan apakah plotnya linear atau tidak. Ya. Jadi ini ada range 2 sampai 4, apakah linear? Gini, apakah dia kurva ya? Kayak gitu. Bagaimana? Aduh, kecoret lagi. How does the amount of fine material yang smaller than 20 mesh, yang sangat halus, lebih kecil daripada 20 mesh, akan berbeda dari apa yang akan diprediksi dari ukuran distribusinya. Ini silakan dicek ya pakai cumulative distribution. Silakan dibuat. Sebentar mau ngecas dulu. Ini soal berikutnya. Ini cooling water ya. Jadi kita punya Banbury mixer. Dia ingin memix ya scrap rubber, masanya 1800 pound dengan densitasnya 70 pound per feet kubik. Power load-nya 6000 horsepower per 1000 gallon of rubber. Itu power yang bisa dikasih ya. Dayanya atau bukan daya ya. Ya, powernya segitu. Berapa banyak cooling water
dalam gallon per minute yang diminta yang dibutuhkan untuk meremove heat yang dihasilkan. Kalau kemudian temperatur if the temperature of the water is not to rise more than 15 degree Fahrenheit. Ini yang kita mau supaya airnya tidak apa nih? Kita ber283 dipakai buat apa? Data on mixing 3548 mesh salt in sand into inch every. Ini kayak nggak kepake di tabel ini. Ini kita lihat sederhana aja ya. Kita punya massa, kita punya densitas. Kita bisa hitung volume, jadi rho kan sama dengan M per V. Berarti volume rubber yang akan di grind, yang akan di mix, bukan di grind ya, di mix ya. Ke mixer ini berarti kan adalah massa per density. Di mana massanya 1800 pound dibagi 70 pound per feet square. Berarti nanti hasilnya sekitar 25,71 feet pangkat 3. Ini konversi ke galon ya. Jadi 192,4 galon. Sementara powernya adalah 6.000 horsepower untuk 1.000 galon rubber. Ya, itu sudah jadi power load dari mixer kita. Sebenarnya kita punya 192,4 galon. Artinya dayanya yang dibutuhkan adalah 1154 horsepower. Nah, dari daya itu, karena yang diminta dalam satuan apa ya? Bentar. Nah, horsepower-nya kita konversi aja lah. Jadi dayanya atau laju panas yang dihasilkan, berarti kan 1154 horsepower ya. Kita kalau konversi ke British Transfer Unit, Thermal Unit, ke BTU ya. BTU per hour dibagi 1. Ini adalah 1 horsepower ya. Ini nanti sekitar kita ubah hour-nya ke menit juga nanti. Jadi 48 957 BTU per menit. Nah, dengan daya yang dihasilkan segini, panas yang dihasilkan, kita butuh air, berarti kan Q M CP delta T. Dengan delta T-nya adalah 15 derajat Fahrenheit. Kita nggak boleh menghasilkan perubahan 15 derajat Fahrenheit. Jadi kalian harus hitung berapa M-nya dulu, dan baru menghitung berapa volumenya. Dalam galon per menit. Gitu. CP pakai CP-nya air. Gitu. Kemudian, ini soal yang berikutnya. Oh, nih, salah nih. Harusnya pakai data ini nih. Tabel 283. Data on the rate of mixing sand and salt particle in an air fluidized bed are given tabel 28. Ini ya datanya. Run keberapa, mixing time-nya berapa, nambah ini fraksinya, jumlah fraksinya yang diambil ya. Kemudian ini ada 100 kalau ini berapa nih? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 kali 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 kali 10 ada 100 ya totalnya. Oke. At long mixing time, it was shown that the mixing index, ya ada mixing index ya IS, itu mendekati 1. Gitu. Ditanya berapa lama dibutuhkan mixing index untuk mencapai 0,95. In each run, the initial charge to the reactor 2225,4 gram salt on the top,
3.000 gram of sun. The average number of particle in the spot sample was Oke. Jadi kita mau bahas tentang kinetika mixing ya, tentang waktu mixing dan sebagainya. Untuk mencapai, kita butuh waktu untuk saat mixing indeksnya 0,95. Yang pertama, tentukan mu P atau fraksi partikel keseluruhan. Tentukan fraksinya dulu. Karena kita punya ada 100 data, kita bisa hitung fraksinya dengan semacam merata-ratakan. Jadi mu-nya itu kita menjumlahkan semua fraksi itu dibagi 100. Ya. Ini kita jumlah nih semua nih, 0,64 sampai 0,36. Kita akan punya, kalau kita hitung dengan baik ya, kita akan punya 0,49. Itu fraksinya ternyata. Ya. Nah, kemudian mixing index itu, IS, itu adalah distribusi dibagi S. Atau distribusi dibagi apa? Varians ya. Variasinya. Standar deviasi dibagi variasi. Gitu. Kayak ini bahasa agak sama kayak statistik ya. Karena kan dia membahas distribusi ukuran partikel. Kita tahu bahwa sigma itu adalah mu 1 min mu P ya maksudnya, dibagi N ya. Yang kita tahu kalau S itu ini adalah deviasi ya, seperti biasa XI min X rata-rata dikuadratkan per N min 1. Nah, kita bisa hitung N-nya 100 ya. Ininya berarti nanti adalah 0,05 gitu. Nanti bisa dihitung berapa S1-nya. Jadi hitung per run. Kita punya 2 run ya. Ada run 1 sama run 2. Mixing time-nya masing-masing ada. Jadi kalau kita hitung untuk run 1, kita punya S1-nya. Kenapa di sini? S1-nya itu adalah 0,192. Kemudian kita punya sigmanya ini ya, 0,05. S1-nya ini. Jadi S ini per run. Maka nanti bisa menghitung IS-nya. IS1-nya adalah 0,26. Mixing index-nya 0,26. Kalau run 2, S2-nya itu kalau dihitung dengan rumus ini ya, itu 0,101 dengan IS2-nya. Nanti kalau dihitung dengan rumus ini ya, dengan rumus ini ya, itu akan dapat sekitar 0,495 gitu. Kemudian ada mixing index ya, untuk saat belum terjadi mixing, diberikan oleh 1 per akar N. Berarti kan nilainya adalah 0,1 kayak gitu. Nah, yang perlu kita tahu berikutnya adalah konstanta laju ya, karena ini kinetika. Berikutnya adalah nih udah 3 belum? 3 kita hitung konstanta laju. Konstanta laju K. Kalau kita ingat di orde berapa? Orde 1, orde 2.
1 per itu dia orde 1. Orde 1. Berarti laju itu ini T itu waktu itu adalah 1 per K ln 1 min mixing index awal dibagi 1 min mixing index itu ya. Kayak gitu. Jadi kalau kita ngitung run 1 kita dapat dengan T-nya berapa tadi? 45 detik ya. Dan kita punya nilai IS1-nya tadi 0,26 ya. 0,26. Maka akan dapat nilai K1-nya adalah 0,00436 per detik. Nah, kalau kita hitung run 2 dengan waktu mixingnya adalah 87 detik dengan IS atau mixing index-nya adalah 0,495. Kita dapat nanti K2-nya adalah 0,00666 per detik. Nah, ini beda ya K-nya. Tapi itu nggak apa-apa. Jadi kita bisa ambil K rata-rata. Jadi K rata-rata berarti K1 tambah K2 bagi 2. Itu sekitar 0,00551 per detik. Jadi kalau untuk IS targetnya adalah 0,95, kita masukkan T sama dengan K1 per K0 berapa waktunya. K-nya berarti K rata-rata ln 1 min berapa tadi? 1 min 0,1 dibagi 1 min 0,95. Ini akan dapat waktunya berarti sekitar 8,7 menit. Wah, kayak gitu. Oke, kita lanjut ke soal yang terakhir ya dari latihan kita. The compressive strength of a cement stabilized clay sample from a small to arm knider. Nah, ini intinya kita mau mix ya, mixing. Compressive strength-nya relasinya diberikan oleh ini S 50,07 ln 1 lagi IP min 15,29 ya, mixing index-nya itu. Kemudian ini ada kurvanya harusnya, kurva. Ini baca kurva ya. From kurva 2811 for clay and for heavy clay, what mixing time will be required with each of these soil to give a product with a compressive strength 125. Jadi compressive strength-nya 125 ya. Berarti 125 sama dengan 50,07 ln ini cara bacanya salah. Ln indeksnya dikurang 15,29. Nanti akan dapat berapa? IP-nya berapa? Gitu ya. IP-nya ini berarti nanti sekitar 16,5. Kayak gitu. Nanti silakan dicek di grafik ya. Sorry ya, enggak lupa masukin grafik. Grafik 2811. Buka nanti kurvanya. Dilihat hubungan antara IP ya dan waktunya berapa. Jadi IP 16,5 itu butuh waktu berapa? Kalau clay dan heavy clay. Yang B-nya ditanya apa? What would be the maximum strength obtainable with each soil after prolonged mixing in this mixer? Nanti lihat di grafik apakah ada asimtot ya. Apakah ada asimtot? Nah, kalau ada, maka asimtot itu yang diambil. Ya. Jadi, ambil asimtot IP-nya. IP asimtot. Gitu. Itu dimasukin ke sini. Jadi nanti nilai S itu 50,07 ln IP maksimumnya. IP max ya, atau IP asimtot.
dikurang 15,29. Untuk dua-duanya, untuk clay dan heavy clay. Gitu. Ya, jadi ini cuma menghitung aja ya dan membaca grafik sebenarnya. Disayangkan aku lupa masukin grafiknya. Oke, mungkin itu ya untuk latihan soal besok. Silakan di latihan ya. Kalau ada pertanyaan dari video ini atau soal yang lain, boleh juga hubungin aku ya di line. Kalau bisa nanti aku bantu. Ya semangat lah semuanya ya. Semangat, semangat.